Sobat Literasi, salah satu aktivitas bermanfaat yang menyenangkan untuk dilakukan di rumah bersama anak adalah membacakan buku. Sebab buku bisa jadi alat atau sarana kita berkomunikasi dengan mereka secara menyenangkan. Ingat ya sobat, membacakan buku tujuannya bukan agar anak cepat bisa membaca. Ada sesuatu yang lebih hebat dari sekadar anak bisa membaca. Apa itu? 1. Anak dekat dengan buku. Dengan dibacakan buku, buku akan terasa menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak karena memberi mereka rasa nyaman melalui cerita yang menggugah dan menambah pengetahuannya. Jika anak merasa nyaman dengan buku, ia akan selalu dekat dengannya, meskipun belum bisa membaca. Jika sudah dekat dengan buku, kelak saat bisa membaca, ia akan memiliki minat baca yang tinggi dan menjadi anak yang rajin serta cinta membaca. 2. Mengembangkan daya imajinasi anak. Buku fiksi yang kita bacakan bisa berupa cerita fantasi, fabel atau cerita tentang dunia binatang, atau realitas kehidupan. Dengan menyimak cerita, anak akan membayangkan apa yang didengarnya. Pikirannya berupaya melukis persepsi dalam imajinasinya. Anak yang terbiasa melatih berpikir dengan imajinasi akan menjadi anak yang kreatif dan inovatif. Sobat Literasi, setidaknya ada 4 manfaat membacakan buku. Pertama, mengajarkan nilai moral tanpa terasa menggurui. Buku yang bagus disusun secara sistematis mengandung nilai atau pesan moral. Nilai dan pesan moral itu diselipkan dalam narasi, dialog para tokoh. Kedua, menambah pengetahuan anak. Buku yang dibaca biasanya berisi sesuatu yang baru bagi anak. Kalau kita membacakan cerita tentang binatang, misalnya, minimal anak akan tahu binatang itu bentuknya seperti apa, makanannya apa, dan tinggalnya di mana. Ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa. Saat kita bercerita, ada kosakata baru yang dicerap anak. Mengatur intonasi, ritme, dan mimik wajah akan memudahkan anak memahami makna yang kita sampaikan. Keempat, kita sebagai orang tua akan jadi lebih dekat dengan anak. Anak akan merasa diperhatikan penuh karena kita mengabaikan hal-hal lain selain dirinya. Kita juga bisa lebih dekat dengan mereka dengan tertawa atau bercanda bersama. Bagi sobat yang ingin memulai membacakan buku, strategi ini bisa dicoba. 1. Cari waktu yang tepat untuk membacakan buku. Biasanya anak lebih suka dibacakan buku menjelang tidur. 2. Pilih buku yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Cari buku yang kira-kira ceritanya mudah bisa dibayangkan oleh anak. 3. Bacakan dengan ekspresif. Atur intonasi suara dan mimik wajah agar anak mudah memahami isi cerita. Kita bisa mengajak anak merasakan perasaan tokoh cerita dengan mengatur intonasi suara. 4. Ajak anak berdiskusi tentang isi cerita. Tanya apa dia paham sebuah kosakata atau kalimat dalam cerita. Kalau sobat menyayangi anak, maka kegiatan membacakan buku adalah salah satu buktinya. Mulai hari ini dan jangan ditunda-tunda lagi. Sisihkan waktu di antara kesibukan kita yang tak pernah ada habisnya. Sobat Literasi, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Jika ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa likes, subscribe, dan ibadah. Terus membaca, tetap berkarya, dan salam literasi.